Selamat datang pada presentasi kami yang berjudul jenis-jenis APD yang diperlukan saat bekerja di ruang terbatas. Presentasi ini disusun oleh saya dan rekan-rekan dan akan membahas pentingnya alat pelindung diri atau APD dalam lingkungan kerja ruang terbatas serta bagaimana penggunaannya dapat mencegah risiko kecelakaan. Di sini saya akan membahas beberapa poin, yaitu tentang pengertian dan karakteristik ruang terbatas, mengapa penting memahami risiko dan perlindungan di ruang terbatas, jenis-jenis APD, alat pelindung diri yang diperlukan di ruang terbatas, panduan penggunaan APD di ruang terbatas, pelatihan dan kesadaran pekerja terhadap APD, pemeriksaan, perawatan, dan penggantian APD, dan kesimpulan dari materi yang saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik ruang terbatas. Ruang terbatas adalah area kerja yang memiliki akses keluar masuk terbatas, sirkulasi udara yang kurang baik, serta ruang gerak yang sempit. Biasanya, ruang ini juga menyimpan potensi bahaya seperti gas beracun, kekurangan oksigen, atau kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Contoh ruang terbatas termasuk tangki, saluran bawah tanah, dan sumur. Karena kondisinya yang berisiko tinggi, pekerjaan di ruang terbatas harus memperhatikan aspek keselamatan secara ekstra. Ruang terbatas memiliki karakteristik berikut. 1. Keterbatasan akses. Ruang terbatas seringkali memiliki pintu atau lubang masuk yang sempit. Kedua, keterbatasan ventilasi. Ruang terbatas cenderung memiliki sirkulasi udara yang terbatas atau bahkan tidak ada sirkulasi udara sama sekali. Ketiga, ukuran terbatas. Ruang ini seringkali memiliki dimensi yang terbatas yang dapat membuat gerakan dan pekerjaan di dalamnya sulit. Keempat, potensi bahaya. Ruang terbatas dapat mengandung potensi bahaya, seperti gas beracun, kekurangan oksigen, panas berlebihan, atau berbagai bahan kimia berbahaya, membuat akses manusia terbatas. Yang kedua yaitu mengapa penting memahami risiko dan perlindungan di ruang terbatas. Penting bagi pekerja dan perusahaan untuk memahami risiko yang muncul di ruang terbatas. Bahaya seperti kekurangan oksigen, paparan zat kimia, atau suhu ekstrem bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Dengan memahami risiko, pekerja bisa lebih waspada dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat. Selain itu, pemahaman risiko juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja dan mencegah potensi pelanggaran hukum. Pemahaman yang baik akan meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja secara bersamaan. Memahami risiko dan perlindungan di ruang terbatas sangat penting karena: pertama, keselamatan pekerja. Ruang terbatas dapat menjadi lingkungan yang berbahaya bagi pekerja. Memahami risiko yang terkait dengan ruang terbatas dapat membantu pekerja menghindari kecelakaan dan cedera. Kedua, bahaya kesehatan. Ruang terbatas seringkali mengandung bahaya bagi kesehatan, seperti paparan gas beracun atau kekurangan oksigen. Mengetahui cara melindungi diri dengan benar dapat mencegah dampak negatif pada kesehatan pekerja. Ketiga, kewajiban hukum. Banyak yurisdiksi memiliki peraturan dan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja dalam ruang terbatas. Mematuhi peraturan ini dapat mencegah potensi tuntutan hukum. Keempat, efisiensi pekerjaan. Memahami risiko dalam ruang terbatas juga dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Pekerja yang terlatih dengan baik akan lebih cermat dalam menyelesaikan tugas mereka, mengurangi waktu yang dihabiskan di dalam ruang terbatas, dan potensi risiko yang mungkin terjadi. Kelima, pencegahan kecelakaan. Memahami risiko dan mengikuti prosedur perlindungan yang benar dapat membantu mencegah kecelakaan serius, seperti keracunan gas atau kehilangan kesadaran dalam ruang terbatas. Selanjutnya adalah hal-hal yang diperlukan saat bekerja di ruang terbatas. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis alat pelindung diri APD yang diperlukan saat bekerja di ruang terbatas. Pertama, helm keselamatan. Helm keselamatan digunakan untuk melindungi kepala pekerja dari benturan, jatuhnya benda-benda, atau potensi bahaya di atas. Dalam ruang terbatas, helm keselamatan juga bisa membantu melindungi kepala dari benda-benda tumpul yang mungkin ada di lingkungan tersebut. Kedua, pelindung telinga.
APD ini digunakan untuk melindungi pendengaran dari kebisingan eksternal atau mesin yang beroperasi di sekitar ruang terbatas. Pada beberapa pekerjaan, seperti pekerjaan di sekitar peralatan berat, pelindung telinga sangat penting. Ketiga, sabuk keselamatan. Sabuk keselamatan atau tali pengaman digunakan untuk mengikat pekerja ke posisi tertentu di dalam ruang terbatas. Ini penting untuk mencegah jatuh atau tergelincir, terutama jika ruang tersebut terbatas dan memiliki ketinggian yang berbahaya. Keempat, kacamata atau pelindung wajah. Kacamata keselamatan atau pelindung wajah digunakan untuk melindungi mata dan wajah pekerja dari pecahan, debu, atau bahan kimia yang mungkin ada di dalam ruang terbatas. Ini membantu menjaga mata dan wajah tetap aman. Kelima, sepatu keselamatan. Sepatu keselamatan memiliki pelindung logam atau plastik di ujungnya untuk melindungi kaki dari benda tajam, jatuhnya benda berat, atau bahaya lainnya di lantai ruang terbatas. Sepatu ini juga dirancang agar nyaman selama pekerjaan berlangsung. Keenam, respirator. Respirator atau masker pernapasan digunakan untuk melindungi pekerja dari udara yang terkontaminasi dengan gas beracun, partikel debu, atau zat berbahaya lainnya. Ini sangat penting untuk menjaga kualitas udara yang dihirup oleh pekerja dalam ruang terbatas. Dan yang terakhir yaitu pakaian pelindung keselamatan. Pakaian pelindung dirancang khusus untuk melindungi tubuh dari paparan zat kimia atau bahaya fisik di dalam ruang terbatas. Ini mungkin termasuk baju pelindung, sarung tangan pelindung, dan perlengkapan pelindung lainnya sesuai dengan jenis bahaya yang ada. Berikutnya adalah panduan penggunaan APD yang benar di lingkungan ruang terbatas. Pertama, identifikasi risiko. Pertama-tama, identifikasi risiko yang ada di ruang terbatas. Apakah ada bahaya gas, kekurangan oksigen, suhu yang ekstrim, atau bahan kimia berbahaya? Identifikasi risiko ini akan membantu menentukan jenis APD yang diperlukan. Kedua, pemilihan APD yang tepat. Pilih APD yang sesuai dengan risiko yang diidentifikasi. Ini termasuk helm keselamatan, kacamata atau pelindung wajah, respirator, sepatu keselamatan, pelindung telinga, sabuk keselamatan, dan pakaian pelindung sesuai kebutuhan. Ketiga, pelatihan. Pastikan bahwa semua pekerja yang bekerja di ruang terbatas telah menerima pelatihan yang memadai dalam penggunaan APD. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang cara mengenakan, melepas, membersihkan, dan merawat APD dengan benar. Keempat, pemeriksaan rutin. Periksa APD secara rutin untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik. APD yang rusak atau IWS mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai. Kelima, perencanaan keselamatan. Sebelum memasuki ruang terbatas, lakukan perencanaan keselamatan yang komprehensif. Ini termasuk komunikasi yang jelas, prosedur darurat, dan identifikasi titik keluar yang aman. Keenam, komunikasi. Pastikan ada komunikasi yang baik antara pekerja di dalam dan di luar ruang terbatas. Ini melibatkan penggunaan komunikasi dua arah atau tanda-tanda komunikasi yang telah disepakati sebelumnya. Ketujuh, pemantauan. Ketika bekerja di dalam ruang terbatas, terus pantau kondisi lingkungan dan diri sendiri, waspadai perubahan suhu, kebisingan, atau perubahan dalam kualitas udara. Kedelapan, kesadaran kolektif. Bangun kesadaran kolektif di antara semua pekerja yang terlibat. Setiap orang harus merasa bertanggung jawab atas keselamatan semua orang di lingkungan tersebut. Ada juga pelatihan dan kesadaran pekerja terhadap APD. Pertama, pelatihan teratur. Berikan pelatihan yang teratur kepada pekerja tentang penggunaan APD dan risiko yang ada dalam ruang terbatas. Ini melibatkan pelatihan awal untuk pekerja baru dan pelatihan pembaruan berkala untuk pekerja yang sudah berpengalaman. Kedua, simulasi. Gunakan simulasi atau latihan keadaan darurat untuk menguji pemahaman pekerja tentang penggunaan APD dan reaksi terhadap situasi yang berpotensi berbahaya di ruang terbatas. Ketiga, supervisi. Pastikan bahwa ada pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa pekerja mematuhi pedoman penggunaan APD. Ini bisa mencakup pengawasan oleh penyelia atau pengawas keselamatan. Keempat, kampanye kesadaran. Jalankan kampanye kesadaran keselamatan di tempat kerja untuk meningkatkan kesadaran pekerja tentang pentingnya APD dan risiko yang ada di ruang terbatas. Dan yang terakhir yaitu konsultasi ahli. Dalam situasi di mana risiko sangat tinggi,
Pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan ahli keselamatan atau insinyur yang berpengalaman dalam ruang terbatas untuk memastikan semua tindakan pencegahan sudah diambil. Berikutnya, proses pemeriksaan, perawatan, dan penggantian APD. Pertama, pemeriksaan rutin. APD perlu diperiksa secara rutin sebelum dan setelah setiap penggunaan. Hal ini mencakup memeriksa apakah ada kerusakan fisik, seperti retak, rusak, atau EUS, serta pastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Kedua, bersihkan dengan benar. APD harus selalu dibersihkan dan disterilkan sesuai dengan petunjuk produsen. Ini terutama penting untuk APD yang bersentuhan dengan bahan kimia atau zat berbahaya, seperti pakaian pelindung. Ketiga, perawatan rutin. Perawatan rutin seperti mengganti baterai, filter, atau komponen yang EUS harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh produsen. Ini memastikan bahwa APD selalu dalam kondisi kerja yang baik. Keempat, penyimpanan yang tepat. APD harus disimpan dengan benar, terhindar dari panas berlebihan, sinar matahari langsung, atau kelembapan yang berlebihan, tergantung pada jenis APD yang digunakan. Dan yang kelima adalah penggantian tepat waktu. APD memiliki masa pakai terbatas, dan penggantian tepat waktu sangat penting. Mengabaikan tanggal kadaluarsa atau usia maksimum penggunaan dapat mengurangi keandalan APD. Selanjutnya adalah beberapa alasan mengapa APD itu sangat penting. Pertama, keselamatan pekerja. APD yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik dapat mengancam keselamatan pekerja. Menerapkan proses pemeriksaan dan perawatan yang tepat menjaga APD tetap andal, sehingga melindungi pekerja dari bahaya potensial. Kedua, kepatuhan hukum. Banyak peraturan dan perundangan mengharuskan perusahaan untuk menjaga APD dalam kondisi yang baik dan menggantinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kepatuhan hukum adalah penting untuk mencegah sanksi hukum. Ketiga, efektivitas perlindungan. APD yang dalam kondisi baik akan bekerja dengan lebih efektif. Ketika APD berfungsi dengan baik, mereka dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap bahaya yang ada di lingkungan kerja. Keempat, biaya jangka panjang. Menggantikan APD tepat waktu dan merawatnya dengan baik dapat menghemat biaya jangka panjang. Karena APD yang baik berumur lebih lama dan memerlukan penggantian lebih jarang, ini bisa mengurangi biaya pengadaan APD secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemahaman APD dan keselamatan saat bekerja di ruang terbatas memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan pekerja. Ruang terbatas seringkali menjadi tempat berbahaya, dengan risiko seperti gas beracun dan kekurangan oksigen. Oleh karena itu, pemahaman tentang APD yang sesuai dan pelatihan yang berkala sangat penting. Pekerja yang tahu cara menggunakan APD dengan benar dan memiliki kesadaran tentang risiko akan lebih aman dalam lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya ini. Keamanan di ruang terbatas tidak hanya bergantung pada peralatan yang baik tetapi juga pada pengetahuan dan disiplin pekerja. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang jenis-jenis APD yang diperlukan saat bekerja di ruang terbatas. Sampai jumpa.